Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabat Upscape sekalian, saya Yomil Fajri, tutor Upscape Indonesia. Pada kesempatan kali ini, sahabat Upscape sekalian, Yaumil akan membahas salah satu topik manajemen keperawatan yang sering keluar dalam pelaksanaan uji kompetensi, yaitunya adalah tingkat ketergantungan pasien. Yang mana saat pelaksanaan uji kompetensi ada dua standar tingkat ketergantungan pasien yang sering keluar. Dan untuk lebih jelasnya sahabat Upscape sekalian, mari kita simak video pembelajaran kali ini. Nah, bicara tentang tingkat ketergantungan pasien ini, sahabat Upscape sekalian, yang sering keluar pada saat pelaksanaan uji kompetensi itu ada dua standar. Pertama, ada menurut Hansen, dan kemudian yang kedua, ada menurut Douglas. Dan yang pertama ini, mari kita bahas terlebih dahulu terkait dengan tingkat ketergantungan menurut Hansen. Sahabat Upscape sekalian, kalau menurut Hansen membagi tingkat ketergantungan ini menjadi 5 kategori. Kategori pertama itu adalah self-care. Kategori kedua adalah minimal care. Kategori ketiga adalah intermediate care. Yang keempat adalah modified intensive care. Dan yang kelima adalah intensive care. Ya. Jadi kalau Hansen membagi tingkat ketergantungan itu menjadi 5 kategori. Dan Hansen ini menentukan tingkat ketergantungan, sahabat Upscape sekalian, dilihat dari jumlah jam perawatannya. Jadi kalau tingkat ketergantungan Hansen itu berdasarkan jumlah jam perawatan. Yang mana jumlah jam perawatan ini biasanya di soal UKOM kita seringkali menemukan ya, dengan cara menambahkan jumlah jam perawatan langsung. Jumlah jam perawatan langsung ditambah dengan jumlah jam perawatan tidak langsung. Nah, ini model soal yang sering keluar saat UKOM ya, berkaitan dengan tingkat ketergantungan Hansen. Di mana biasanya diketahui jumlah jam perawatan langsungnya berapa dan tidak langsungnya berapa. Nah, kita jumlahkan, itulah jumlah jam perawatannya. Nah, setelah dapat jumlah jam perawatannya, sahabat Upscape sekalian, barulah kita konekkan dengan 5 kategori tingkat ketergantungan menurut Hansen tadi. Yang mana dimulai dari self-care, minimal care, intermediate care, modified intensive care, dan intensive care. Dan cara gampang untuk memahaminya itu sangat mudah, sahabat Upscape sekalian. Makin dia ke bawah ya, makin ke kategori 5, jumlah jam perawatannya makin tinggi. Dan rentang jumlah jam perawatan di masing-masing kategori itu berjarak 2 jam. Kita mulai dari kategori 1 self-care, di mana jumlah jam perawatannya di rentang 0 sampai 2 jam. Terus kemudian minimal care di rentang 3 sampai 4 jam. Di intermediate care 5 sampai 6 jam. Modified intensive care 7 sampai 8 jam. Sedangkan intensive care lebih dari 8 jam. Ya. Jadi seperti yang Emil sampaikan tadi, makin ke bawah kategorinya, makin besar pula jumlah jam perawatannya. Dan masing-masing kategori tadi, rentang jumlah jam perawatannya itu berjarak 2 jam. Ya. Nah, demikian cara gampang untuk mengingat atau memahami tingkat ketergantungan menurut Hansen ini, sahabat Upscape sekalian. Itu poin untuk yang pertama. Yang kedua, kita masuk ke tingkat ketergantungan menurut Douglas. Beda dengan Hansen tadi, sahabat Upscape sekalian, kalau di Hansen ada 5 kategori, kalau di Douglas itu tingkat ketergantungan pasien juga cuma terbagi 3. Nah, apa yang 3 itu, sahabat Upscape sekalian? Pertama adalah minimal care. Kemudian yang kedua adalah partial care. Dan yang ketiga itu adalah total care. Nah, ini adalah tingkat ketergantungan menurut Douglas, sahabat Upscape sekalian. Terbagi atas 3. Nah, kata kuncinya untuk bisa membedakannya dengan mudah, sahabat Upscape sekalian, itu kalau tingkat ketergantungan Douglas melihatnya dari 4 indikator. Ya, pertama dilihat dari gimana cara pasien melakukan ADL, gimana ambulasinya pasien, gimana observasi TTV-nya pasien, serta status pengobatan atau peralatan medis yang terpasang pada pasien. Ya.
Nah, jadi ketiga tingkat ketergantungan ini, minimal, partial care, dan juga total care ini dibedakan dari 4 indikator ini. Kita masuk yang pertama, dilihat dari gimana kemampuan pasien melakukan ADL dan juga ambulasi. Di minimal care, sahabat upscape sekalian, kata kuncinya adalah pasien itu sudah mampu melakukan ADL secara mandiri atau hampir mandiri, kalaupun dibantu itu bantuannya minimal. Itu yang minimal care. Kalau partial care, ADL maupun ambulasi itu dia dibantu sebagian. Baik itu oleh keluarga ataupun dibantu oleh perawat yang ada di ruangan. Sedangkan total care, semua ADL dan aktivitas ambulasinya itu dibantu penuh. Baik oleh keluarga ataupun perawat yang bertugas. Nah, itu dia yang dilihat dari ambulasi dan kemampuan ADL. Terus kemudian dilihat dari observasi TTV-nya. Kalau dilihat dari observasi TTV, sahabat upscape sekalian, minimal care itu observasi TTV-nya bisa 1 kali per 8 jam. Atau bisa 1 kali 1 shift, 1 kali per shift. Atau bisa juga 1 kali per 24 jam. Nah, itu yang minimal care. Sedangkan kalau partial care itu observasi TTV-nya tiap 1 kali 3 sampai 4 jam. Ya, jadi di rentang 3 sampai 4 jam. Itu yang partial care. Sedangkan kalau total care, sahabat upscape sekalian, itu observasi TTV-nya bisa 1 kali 1 jam atau bisa terus-menerus ya, kalau pasiennya terpasang monitor. Nah, itu berdasarkan observasi TTV-nya. Terus kemudian mengenai status pengobatan atau peralatan medis yang terpasang. Pada minimal care, sahabat upscape sekalian, biasanya peralatan medis yang terpasang sudah dilepas. Kalaupun masih ada yang terpasang, itu adalah infus ya, yang mana itu udah di off infusnya, cuma untuk pemberian obat melalui bolus saja biasanya. Itu untuk yang minimal care. Kalau dia partial care, sahabat upscape sekalian, biasanya peralatan yang medis yang terpasang itu bisa infus atau kateter urin dan juga kateter urin. Kalau dia total care yang terpasang itu bisa infus, terus kemudian kateter urin, terus juga biasanya terpasang NGT ya, juga mendapat terapi suction dan lain sebagainya. Ya, yang mana kata kuncinya di sini makin ke total care, peralatan medis yang terpasang itu makin banyak. Nah, itu dia sahabat upscape sekalian, gambaran dari tingkat ketergantungan Douglas yang terbagi menjadi 3, minimal care, partial care, dan juga total care. Dan untuk membedakan ketiga ini dilihat dari 4 indikator. Gimana kemampuan pasien melakukan ADL, gimana ambulasinya, observasi TTV-nya sekali berapa jam, serta status pengobatan atau peralatan medis yang terpasang. Demikian sahabat upscape sekalian, resume Yaumil terkait dengan tingkat ketergantungan, baik menurut Hansen dan juga menurut Douglas. Baik sahabat upscape sekalian, sekarang mari kita lihat contoh soal berkaitan dengan tingkat ketergantungan ini. Nah, ini soal kita yang pertama sahabat upscape sekalian ya. Seorang perawat pelaksana di bangsal bedah mendapat tanggung jawab mengelola seorang klien dengan post appendicitis. Klien mendapatkan perawatan langsung 4 jam, perawatan tidak langsung 1,5 jam, dan juga Penkes 30 menit per harinya. Apakah tingkat ketergantungan perawatan klien? Apakah A. Soft care, B. Minimal care, C. Intermediate care, D. Modified intensive care, serta E. Intensive care. Nah, mari kita bahas ya sahabat upscape sekalian ya. Seperti yang Emil jelaskan di pembahasan materi tadi, kalau di kasus soalnya itu diketahuinya adalah jumlah jam perawatan, maka kita akan menggunakan standarnya Hansen untuk menentukan tingkat ketergantungan si pasien. Nah, di sini diketahui sahabat upscape sekalian ya, jumlah jam perawatan langsung ya, jumlah jam perawatan langsungnya itu adalah 4 jam. Adalah 4 jam. Perawatan tidak langsungnya itu adalah 1,5 jam, dan kegiatan Penkes yang diberikan ya itu adalah 30 menit atau sama dengan 0,5 jam ya.
Nah, ini kita total terlebih dahulu sahabat Upscape sekalian ya. Kalau kita jumlahkan ini dapatlah angka 6 jam. Dan 6 jam inilah yang penentu tingkat ketergantungan pasien kita. Karena 6 jam inilah yang jumlah jam perawatannya. Ya, inilah jumlah jam perawatannya. Nah, setelah dapat jumlah jam perawatannya, sahabat Upscape dan teman-teman, maka kita korelasikan dengan tingkat ketergantungannya. Tadi Yomil bilang bahwa tingkat ketergantungan pasien menurut Hansen ini makin ke bawah, dia makin tinggi jumlah jam perawatannya sahabat Upscape. Dimulai dari self care ya, yang 0 sampai 2 jam. Terus minimal care 3 sampai 4 jam. Intermediate care 5 sampai 6 jam. Modified intensive care 7 sampai 8 jam. Intensive care lebih dari 8 jam. Nah, karena jumlah jam perawatannya adalah 6 jam ya, jadi dia masuk ke dalam kategori intermediate care. Jadi jawabannya adalah opsi C, sahabat Upscape sekalian. Itu ya terkait dengan contoh soal mengenai tingkat ketergantungan pasien menurut si Hansen. Baik sahabat Upscape sekalian, sekarang kita coba masuk pada soal yang kedua ya. Seorang perempuan 31 tahun dirawat di rumah sakit dengan dispepsia hari kedua. Hasil pengkajian, pasien terpasang infus dan terpasang kateter urin. Aktivitas kebersihan diri, makan dan minum dibantu oleh keluarganya. Apa tingkat ketergantungan pasien? Nah, di sini opsinya ada self care, minimal care, partial care, total care dan intensive care. Sahabat Upscape sekalian, di soal kali ini ya menanyakan tingkat ketergantungan, namun kita nggak melihat nih jumlah jam perawatannya. Yang kita lihat ini terkait juga dengan peralatan medis yang terpasang serta kemampuan pasien melakukan ADL. Nah, tadi Yomil sudah jelaskan juga di pembahasan materi, kalau yang diketahui itu adalah kemampuan pasien melakukan ADL serta juga status pengobatan atau peralatan medis yang terpasang, maka tingkat ketergantungan yang kita gunakan adalah tingkat ketergantungan standarnya Douglas yang terbagi menjadi 3 kategori: minimal care, partial care, dan juga total care. Sehingganya self care dan intensive care itu udah tereliminasi lebih awal sahabat Upscape sekalian. Karena ini bukan jenis kategori tingkat ketergantungan pasien menurut si Douglas ya. Nah, sekarang kita lanjutkan sahabat Upscape sekalian ya. Kita melihat di sini ada 2 indikator yang dinilai. Pertama, peralatan medis yang terpasang itu cuma infus dan kateter urin. Tadi udah Yomil jelaskan kalau ada infus dan kateter urin, maka ini mengarah pada kategori yang kita sebut dengan partial care. Terus kemudian kita lihat juga data yang kedua ya, aktivitas kebersihan diri, makan dan minum dibantu oleh keluarga. Di sini nggak ada statement dibantu penuh dan juga aktivitasnya tidak semua ADL ya yang tercantum di soal ini. Jadi dari data ini juga bisa kita simpulkan ini juga mengarah pada kategori partial care. Jadi dari 2 data yang telah kita analisis sahabat Upscape dan teman-teman, jawaban yang tepat untuk soal yang ke-17 ini adalah opsi C, partial care ya, karena mendukung status pengobatannya ke partial care dan ADL-nya itu juga partial care. Jadi jawabannya adalah opsi C, partial care. Demikian video pembelajaran kita kali ini sahabat Upscape sekalian. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel Upscape Indonesia. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran kita berikutnya. Terima kasih.